Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sri Maulida dengan NIM 220610100248. Nah, baik, di video kali ini saya ingin membahas tentang pembentukan dan perkembangan Pranata dan lembaga hukum Islam. Nah, dari laporan Ibnu Battuta diketahui bahwa pada masa Kesultanan Samudra Pasai sudah terdapat lembaga peradilan yang pejabatnya mendapat gelar kadi, yaitu orang yang bertanggung jawab melaksanakan hukum Islam dalam negara, sebagaimana umumnya di wilayah Islam yang lain. Banyak dinasti Islam yang jatuh bangun sejak abad ke-5 menyebabkan banyak pula pengalaman dan produk kaum muslim dalam bidang hukum. Selanjutnya, perkembangan awal lembaga hukum Islam. Nah, di sini perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa para sahabat berlangsung cepat dan kemudian mengambil bentuk negara. Setelah negara Islam mengalami disintegrasi politik, beberapa perkembangan baru dalam bidang hukum pun terjadi. Karena kuatnya posisi hukum dalam Islam, maka dapat dikatakan bahwa keislaman seseorang suatu kelompok dapat diukur dengan sejauh mana mereka mengetahui, menaati, dan menjalankan hukum Islam. Karena itu, meskipun belum berdiri sebagai sebuah negara atau kerajaan Islam, kaum muslim merasa berkewajiban menjalankan hukum yang sesuai dengan ajaran agamanya. Selanjutnya, menurut AC Militer, kehadiran hukum Islam terutama dalam bentuk institusional lebih merupakan suatu hal yang disentralisasi dan dibutuhkan pada pemerintahan pramuslim. Sebelum Islam merata di Nusantara, hukum Islam sudah diterapkan di pelabuhan-pelabuhan meskipun penguasa pelabuhan itu bukan muslim. Melihat ketaatan kaum muslim terhadap hukum dan ajaran agamanya, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam sudah diterapkan di kalangan kaum muslim di bumi. Di beberapa daerah sebelum pusat kekuasaan berdiri di daerah itu, para pedagang muslim lebih dulu sudah mendirikan pemukiman muslim. Baik, selanjutnya lembaga peradilan di kerajaan Islam. Setelah kerajaan Islam pertama berdiri di Nusantara, yaitu Kesultanan Samudra Pasai, terjadi konversi para penguasa lokal ke agama Islam. Pelaksanaan hukum Islam dan Pranata atau lembaga peradilan Islam berbeda-beda di setiap kesultanan di Nusantara. Di Kesultanan Aceh Darussalam, lembaga peradilan Islam didirikan di semua tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Baik, dan selanjutnya penghulu dan parewasata. Penghulu ialah kepala urusan penyelenggaraan agama Islam dalam seluruh kabupaten, baik dalam bidang ibadat, muamalat atau ilmu pengetahuan maupun munakahat atau perkawinan. Tugas penghulu secara umum yaitu memastikan bahwa syariat Islam dijalankan oleh masyarakat dan menjadi penasihat spiritual kerajaan. Selanjutnya, pengadilan agama sebagaimana dilaporkan court merupakan bagian dari struktur pemerintahan kesultanan di samping pengadilan syah, bandar, dan pengadilan patih. Selanjutnya, tradisi hukum Islam pada masa Fauj dan kolonial. Di Kesultanan Mataram, jabatan keagamaan merupakan bagian tak terpisahkan dari jabatan pemerintahan pada umumnya. Sejak kedatangan VOC, hukum kekeluargaan Islam yaitu hubungan perkawinan dan hukum waris tetap diakui Belanda. Setelah VOC runtuh, pemerintahan langsung ditangani oleh pemerintahan Belanda dengan membentuk pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Den Lus, perubahan belum terlihat. Pada masa itu, pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum asli pribumi masih dianut. Hukum Islam yang telah berlaku pada masa VOC, pemerintahan Den Lus, dan pemerintahan Inggris di Indonesia itu oleh pemerintahan Hindia Belanda diberi dasar hukum dalam Regeringsplegment pada tahun 1855 yang dinyatakan dalam pasal 75 oleh Hakim Indonesia. Nah, dan yang terakhir, pengadilan agama setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, teori resepsi yang dicetuskan oleh Snock Hurkers mendapat tantangan dari para pemikir Islam Indonesia. Hazairin mengatakan bahwa teori resepsi hukum Islam dan skik bukan merupakan hukum. Jika hukum Islam belum diterima oleh hukum adat setempat, sedangkan hukum Islam yang dapat diterima oleh hukum adat tidak dapat disebut sebagai hukum Islam tetapi tetap hukum adat. Baik, sekian pemaparan materi dari bab 12
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for waiting.